Saya akan mengajak kita semuanya untuk merenungkan satu ayat saja di dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saya ulangi sekali lagi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kita ini adalah manusia atau disebut sebagai manusia yang adalah makhluk sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat umum, dan kita itu dikenal sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita selalu membutuhkan orang lain dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak mungkin ya bisnis sendiri, jual sendiri, beli sendiri, ya nggak mungkin. Kita pasti mencari keuntungan dengan menjualnya kepada orang lain, ya. Dan kita juga tidak mungkin tidak membutuhkan orang lain untuk seumpama kebutuhan kita. Ya kayak contohnya, ya mungkin kalau orang yang di daerah pedalaman dalam hal makan mungkin tidak perlu untuk transaksi jual beli, ya. Tetapi di dalam hal kebutuhan untuk ngomong, mendapatkan kesenangan, pasti butuh orang-orang lain juga. Karena apa? Dengan ngobrol kita bisa mendapatkan kesenangan tersendiri. Di tengah-tengah ngobrol kita bisa sharing, bisa curhat, mendapatkan kekuatan dari orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, jadi memang kita adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Dan tentunya setiap kita tuh memiliki harapan-harapan yang perlu kita atau yang kita inginkan dari orang-orang yang di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hal tersebut, apa yang kita inginkan dari orang lain terjadi dalam kehidupan kita? Seperti yang difirmankan firman Tuhan. Kalau kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita dulu yang memulai untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Sebab firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya, kitalah yang memulai terlebih dahulu. Oh, saya pengen dikasih oleh orang-orang, saya pengen dicintai banyak orang. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Wow, saya pengen orang lain nanti suatu ketika saya punya masalah, ketika saya punya kesulitan, ada orang yang datang menolong saya. Maka harus dimulai dari kita sendiri. Kita mulai dari diri kita dulu. Kita harus menunjukkan itu kepada orang lain bahwa kita ada bagi mereka yang membutuhkan, kita ada bagi mereka yang dalam keadaan susah, kita ada bagi mereka yang membutuhkan nasihat dan sebagainya. Maka suatu ketika kelak nanti kita juga akan mengalami hal yang sama yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan datangnya pertolongan nanti itu tidak harus dari orang yang kita tolong, tapi dari orang yang lain. Hal ini bisa saya sampaikan kepada jemaat Tuhan semua. Saya menyampaikan hal ini karena saya juga merasakan hal yang sama. Bukan berarti saya berkata bahwa saya adalah orang baik, ya. Saya tidak bisa berkata saya orang baik dengan untuk diri saya sendiri, tapi orang lainlah yang akan menilai itu apakah saya baik atau tidak. Tetapi di dalam kehidupan saya tidak pernah lepas dari yang namanya menolong orang lain. Saya selalu ingin dalam hidup saya itu ada manfaat bagi orang lain. Ketika saya melihat ada seseorang yang membutuhkan, ketika saya bisa melakukan pertolongan kepada orang tersebut, saya akan melakukan hal tersebut. Walaupun saya sebenarnya tidak berpikir bahwa semoga suatu saat saya akan mendapatkan hal yang sama. Tidak. Ketika saya melakukan perbuatan yang saya anggap baik dan itu bermanfaat bagi nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, saya tidak pernah berpikir bahwa suatu saat nanti saya akan mengalami hal yang sama. Karena bagi saya, ketika saya melakukan perbuatan baik, itu adalah tanggung jawab saya di dalam Tuhan. Saya harus melakukan hal itu karena saya sudah menerima yang baik dari Tuhan. Maka saya melakukannya untuk orang lain. Nah, tetapi faktanya ketika saya melakukan itu dengan tulus, saya juga diperlakukan Tuhan dengan baik melalui orang-orang yang ada di sekitar saya. Walaupun orang yang di sekitar saya adalah orang yang tidak pernah saya tolong. Justru mungkin orang yang saya tolong gak tahu kemana karena kita sudah hilang kontak, ya. Tapi
Saya tidak mempermasalahkan mereka, tapi ternyata Tuhan perhitungkan itu dan kembalinya baik untuk saya. Jadi kebaikan yang kita terima tidak serta-merta atau tidak selalu atau tidak harus datangnya dari orang yang kita tolong. Dan kalaupun orang yang kita tolong kemudian mungkin dianggap tidak tahu diri, lalu kemudian meninggalkan kita, dan bahkan ketika berhasil tidak mau kenal kita, tidak perlu sakit hati. Karena kita memang tanggung jawabnya adalah berbuat baik. Perbuatan baik yang tidak disertai dengan tuntutan akan dipertimbangkan Tuhan untuk menjadi berkat tersendiri bagi kita. Oleh sebab itu, saya mau menyampaikan hal ini kepada kita semuanya karena menurut saya ini hal yang penting. Ini perbuatan baik kita itu menjamin masa depan kita di kemudian hari yang tidak akan pernah kita sangka-sangka. Jadi, kalau kita ingin orang lain berbuat seperti yang kita inginkan, mulailah dari kita sendiri. Wong jahat kok minta pertolongan dari orang lain? Ya mana ada orang mau nolong, ya? Hidupnya selalu maki-maki orang, mana ada orang mau nolong. Apa namanya ya, kalau orang bilang mulutnya lemes ya. Gak akan ada orang yang nolong. Sukanya ngefitnah, sukanya ngomongnya kasar, terus kemudian pelit lagi. Mana ada orang mau nolong, mana orang mau simpati, mana ada orang yang mau peduli. Tetapi kalau kita memulai dari diri kita sendiri berbuat baik, walaupun itu hal yang kecil, di sorga, Bapa di sorga itu akan memperhatikan dan akan mengembalikan perbuatan baik itu untuk kita sendiri. Di depan sana Tuhan sudah siapkan hal yang baik untuk kita ketika kita menabur hal yang baik pula. Pertanyaannya, sudahkah kita memulai dari diri kita sendiri untuk berbuat baik yang memuliakan nama Tuhan? Ketika kita sudah melakukan hal itu, maka Bapa di sorga pasti bertanggung jawab untuk menyediakan berkat buat kita di masa yang akan datang. Sebab pertolongannya tidak pernah bisa disangka-sangka datangnya kapan. Tapi yang pasti Tuhan tahu kapan dia berbuat baik untuk anak-anaknya yang mengasihi dan memuliakan namanya. Selamat berbuat baik. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan siang ini. Terima kasih untuk renungan hari ini. Sebab ini boleh mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami menginginkan sesuatu dari orang lain, maka kami terlebih dahululah yang harus memulainya. Berkati kami agar kami tidak sembrono dengan kehidupan kami, tidak sembrono dengan mulut kami, tidak sembrono dengan perbuatan kami, tetapi kami selalu mengingat bahwa hidup kami harus berguna bagi orang lain, memuliakan dan juga memuliakan nama Tuhan. Ajari kami melakukan sesuatu dengan tulus tanpa mengikat orang lain harus berbuat baik kembali kepada kami. Ajari kami untuk berbuat baik dengan tulus tapi harus yang memuliakan nama Tuhan. Dan nama berdoa buat setiap jemaat Tuhan, semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan, usaha mereka diberkati Tuhan, dan hidup semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur untuk firman hari ini. Haleluya. Amin.